Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya adik-adik semua malam ini, sehat? Sehat, Bu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita malam hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelasnya bisa dipimpin dulu untuk kita berdoa bersama. Silakan. Oke, baik adik-adik semua. Sebelum kita lanjut gitu ya, nanti ke pembahasan materi kita, di sini saya mau absen dulu ya. Nanti silakan diaktifkan mic-nya kalau misalkan namanya dipanggil gitu ya. Oke. Iin Pertiwi Masrin. Hadir, Bu. Oke, baik adik-adik semua. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa saja? Mungkin Iin masih ingat Iin? Sebelumnya kita memang sudah masuk ke topik asam basa gitu ya. Sebelumnya kita bahas mengenai apa, ada yang masih ingat? Teori asam basa. Iya betul, teori asam basa. Nah, oke. Maka hari ini gitu ya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya saya pengen cek dulu nih mood kalian malam ini gitu ya. Oke, sudah muncul tampilannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, pengen tahu dulu nih, kalian sekarang keadaan hatinya nih dalam mode yang mana? Oke, coba satu-satu nih dari Iin dulu. Happy, Bu. Happy. Masya Allah, oke. Yang lain, Arif? Oke, baik adik-adik semua. Yang tadi happy, semoga sampai akhir bisa tetap happy. Yang tadi capek, yang lagi sedih gitu ya. Semoga setelah belajar ini bisa semangat ya. Semangat ya adik-adik semua. Oke, nah baik adik-adik, seperti yang sudah Ibu sampaikan ya kemarin gitu ya. Kemarin kan saya sudah menyampaikan di grup kalian bahwa kita sebelum lanjut ke materi itu ada pretest, ya kan? Nah, kalian sudah menyiapkan kertas sama pulpen ya. Nah, jadi saya nanti akan menampilkan soal pretestnya di layar gitu ya. Silakan adik-adik semua menjawab soalnya itu dalam kertas selembar. Kemudian nanti silakan jawabannya itu difoto dan di-share di grup. Nah, ini silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaan soalnya. Karena ini soalnya sederhana, jadi dan ini hanya dalam bentuk pretest gitu ya. Maka saya beri waktu 10 menit gitu. Jangan lupa untuk difoto kemudian di-share di grup ya. Oke adik-adik, silakan dikerjakan. Ini ada 5 soal. Nanti saya akan membagi teman-teman ataupun ada di sini gitu ya menjadi beberapa kelompok seperti itu. Saya akan menyampaikan dulu gitu ya terkait dengan kesepakatan kelas kita supaya nanti pelajaran kita sampai akhir itu bisa berjalan efektif gitu ya. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, ini tolong diingat baik-baik terkait dengan kesepakatan kelas kita ini ya. Jadi adik-adik sudah download LKPD yang saya share di grupnya? Sudah, Bu. Nah, oke, baik. Malam ini gitu ya, kita akan belajar berdasarkan panduan yang ada di LKPD ini ya. Nah, jadi malam ini kita akan belajar mengenai indikator asam basa gitu. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui dulu nih kira-kira apa sih gitu ya tujuan dari pembelajaran kita malam ini gitu. Nah, di sini saya sudah menampilkan tujuannya, hanya saja seperti yang saya tuliskan di LKPD ini gitu ya, bahwa pelajaran kita ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi gitu ya. Nah, adik-adik akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Saya spesifikkan menjadi 3 kelompok gitu ya. Saya sudah share itu pembagian kelompoknya di grup, silahkan dilihat ya. Jadi nanti pelajaran kita ini tuh akan kita diskusi dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu. Nah, untuk kelompoknya yang pertama, untuk di sini kita coba simak dulu nih gambar beserta narasi yang sudah ada di layar adik-adik semua gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik kalau misalkan pengen tahu gitu ya, suatu larutan itu termasuk asam atau basa, adik-adik memilih untuk mencicipinya atau gimana? Nah, maka di sini ada pertanyaan besar nih. Jadi gimana sih sebenarnya cara kita mengenali zat yang bersifat asam ataupun yang bersifat basa? Nah, maka di sini silahkan adik-adik bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian mendiskusikan terkait dengan permasalahan yang sudah ada di layar adik-adik semua ini, gitu ya. Nah, ini untuk breakout rooms-nya sudah saya buka. Silakan adik-adik bergabung di 3 tema yang sudah disediakan ini ya. Kemudian nanti ini saya batasi ya, saya batasi waktunya untuk nanti adik-adik silahkan untuk kembali ke ruang utama. Kemudian nanti adik-adik bisa mempresentasikan secara singkat apa yang sudah ada didapatkan terkait dengan tema ini, 3 tema ini seperti itu ya. Oke. Ya, share screen ya, Bu. Monggo. Ibu hanya host. Oh gitu. Iya, Bu. Oke, saya lanjut ke ruang yang lain. Semangat. Makasih, Bu. Saya tadi habis berkunjung ke 2 ruangan. Jadi ya, gimana progresnya? Udah selesai ini, Bu. Ibu. Oke. Nah, baik. Sekarang kita akan coba presentasi gitu ya. Silahkan kita mulai dulu dari tema yang pertama terkait dengan indikator alami. Siapa nih yang akan presentasi? Monggo. Winnie, Bu. Oke, baik Winnie.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1 bagian A. Selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Indikator buatan adalah senyawa kimia yang dibuat di laboratorium atau pabrik alat kimia untuk menentukan pH lautan. Kemudian jenis-jenis indikator buatan saya serahkan kepada teman saya Kak Gigi untuk menjelaskan. Oke, silahkan. Oke, baik. Hasil dari diskusi kelompok kami, perubahan warna indikator alami yang kami ambil itu ada 4 indikator. Yang pertama, ekstrak kubis ungu, di mana dalam keadaan asam dia berwarna merah, dan dalam keadaan basah dia berwarna hijau kebiruan. Sedangkan indikator kunyit, dalam keadaan asam dia berwarna kuning, dan dalam keadaan basah dia berwarna merah. Oke, baik. Terima kasih Tiwi. Dan juga adik-adik dari kelompok perubahan warna indikator gitu ya. Oke, baik adik-adik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas 3 tema ini gitu ya. Nah, adik-adik, untuk tema ini kita kan hanya bisa membayangkan nih sekarang gitu kan. Kita nggak tahu nih realnya itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, maka saya mau tanya dulu nih, adik-adik sedang praktikum nggak? Tenang. Oke, nah baik kalau gitu, biar apa yang kita pelajari malam ini itu bisa langsung kita aplikasikan dan kita lihat kondisi nyatanya seperti itu, maka pertemuan selanjutnya yaitu besok gitu ya, kita akan mempraktekkan terkait dengan mengidentifikasi suatu larutan itu termasuk asam atau basa menggunakan larutan indikator alami. Nah, adik-adik tidak terasa ya, kita sudah hampir selesai waktunya gitu ya. Nah, maka sebelum kita tutup pelajaran kita malam ini, coba kita menarik kesimpulan dulu gitu ya. Kita narik kesimpulan dulu dari 3 tema yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Yang pertama terkait dengan indikator alami. Nah, jadi apa sebenarnya indikator alami itu? Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya indikator alami itu adalah indikator yang bahannya itu bisa kita dapatkan dari alam ya, bisa dari buah-buahan ataupun dedaunan tertentu seperti itu. Intinya dia terdapat bebas di alam gitu ya, ada banyak sekali di alam. Silakan. Saya, Bu, Ya, silakan Tiwi. ternyata indikator alami itu kan kayak misalnya bunga kembang sepatu, kira-kira gunanya hanya untuk estetik, hanya sebagai bunga, ternyata dia memiliki manfaat yang luar biasa. Masya Allah, ya benar sekali ya, Tiwi ya. Ternyata sesuatu yang kita anggap itu hanya sebagai mempercantik mungkin pekarangan kita, ternyata itu bisa mempunyai fungsi yang lain gitu. Oke, terima kasih Tiwi. Selanjutnya apa sih yang adik-adik pengen pelajari lebih lanjut? Oke, baiklah, tidak terasa kita sudah habis ya waktunya. Maka untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, tetap dijaga semangatnya, dibaca-baca lagi materinya, disiapkan alat dan bahannya, dan besok kita akan bertemu di laboratorium. Jangan ada yang terlambat, kita akan mulai jam 8 pagi insya Allah. Oke, baik adik-adik semua, semoga kalian sehat selalu. Kita tutup pertemuan ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Malam gitu ya di pembelajaran dari kita bahwa kegiatan kita hari ini adalah apa? Jadi kita akan mengaplikasikan gitu ya teori yang sudah kita pelajari semalam. Oke? Nah, kita akan praktikum tentang apa? Tentang larutan indikator asam dan basa. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita untuk praktikum kita kali ini, kita ngobrol terlebih dahulu ya. Oke, monggo kepada ketua kelasnya bisa dipimpin dulu ya. Baik, untuk absennya nanti saja di akhir supaya kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir gitu ya. Oke, baik adik-adik semua. Tentu saja kalau kita ingin melakukan sesuatu kita harus tahu tujuannya, betul? Betul. Nah, maka dari itu di sini saya sudah menuliskan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran atau praktikum kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, coba kelompok sana dibacakan, kelihatan nggak? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok. Oke, baik adik-adik, saya sudah mengirimkan angka PD-nya di grup WhatsApp kalian, gitu ya. Sudah dibaca? Sudah dimengerti lakukan kerjanya? Sudah betul? Sudah ya? Oke, baik, saya dalam formula singkat. Jadi nanti adik-adik silakan untuk melakukan percobaan. Kita akan mengidentifikasi, ada sekitar 4 larutan yang akan kita identifikasi. Apakah itu termasuk asam atau basa menggunakan 2 indikator alami, yaitu ada indikatornya kunyit dan juga ada bunga kembang sepatu. Nah, nanti adik-adik silakan mencatat hasil percobaannya, kemudian didiskusikan. Setelah itu kita akan presentasi gitu ya. Jadi silakan nanti adik-adik mempersiapkan apa yang disampaikan. Paham? Paham ya? Oke. Karena adik-adik sudah melakukan diskusi, sekarang waktunya untuk adik-adik presentasi. Maka saya silakan untuk kelompok sebelah dulu, kelompoknya ini dan juga Bufi untuk presentasi dulu. Silakan. Semua, alhamdulillah kita sudah selesai ya melakukan praktikum mengidentifikasi suatu larutan asam atau basa menggunakan indikator alami. Oke. Nah, sekarang kita
kesimpulan gitu ya dari apa yang sudah ada dilakukan dan juga ada diskusikan serta presentasikan. Nah sekarang kita coba di sini ada 4 gitu ya, ada 4 lautan yang kita identifikasi. Lautan apa saja? Sesuatu atau satu bahan yang dijadikan sebagai indikator adalah dapat mengalami perubahan warna. Jadi atau basah. Jadi kesimpulannya seperti itu ya adik-adik. Jadi suatu bahan atau suatu lautan itu bisa kita kategorikan atau kita gunakan sebagai indikator manakala dia bisa memberikan perubahan warna ataupun perbedaan warna di lautan dan juga di lautan basah. Oke, baik, untuk itu mungkin pertemuan kita hari ini bisa kita cukup sampai di sini. Namun sebelumnya kita ini dulu ya, melakukan refleksi dulu gitu ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, saya mau tanya ke masing-masing kelompok dari kelompok sana, bagaimana percobaan kalian ataupun apa yang kalian dapatkan lah dari apa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai siang hari ini. Ada sesuatu yang menjadikan di benak saya itu yaitu pada kembang sepatu itu saya melihat beberapa sumber bahwasanya kembang sepatu itu ada beberapa sumber mengatakan kalau dibasah dia warna yang dari teorinya sama yang Kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi suatu lautan tergolong asam ataupun basah sebenarnya sangat mudah disarankan untuk kita mencicipi ataupun kita memegangnya atau kita menggerja karena tidak semua lautan itu aman gitu kan. Ada lautan-lautan tertentu yang itu berbahaya, maka ada cara-cara khususnya untuk kita identifikasi. Gitu ya, bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Terakhir, untuk menguji apakah kalian benar sudah memahami apa yang sudah kita pelajari dari yang kemarin pembelajaran daring sampai sekarang praktikum, di LKPD sudah ada soal evaluasi. Silahkan dikerjakan soalnya. Saya beri waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Monggo. Yang bersifat asam, tomat. Yang B, bahan berikut yang bersifat basah, yang larutan sabun. D, suatu indikator asam basah mempunyai rentang pH. Oke, baik adik-adik, semuanya sudah mengerjakan soal evaluasinya ya. Oke, baik, sebelum kita tutup, kalian kan tadi sudah membuat ini ya data pengamatan, kalian pokoknya sudah melakukan diskusi. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan itu dan juga jawaban dari soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan, silakan nanti dikumpulkan di upload di link yang sudah saya siapkan di LKPD. Nah, untuk tugas terkait praktikumnya ini, kalian silakan bebas memilih, boleh menulis dalam bentuk laporan praktikum, boleh membuat poster, boleh membuat video, bebas. Saya beri waktu 1 minggu gitu ya, karena ini kerja kelompok, di upload di link yang sudah ada di LKPD. Bisa dipahami? Saya tunggu pekan depan maksimal jam 23.59 waktu Indonesia. Baik adik-adik, sebelum kita tutup, coba saya pengen tahu dulu nih, gimana perasaan kalian setelah melakukan praktikum hari ini? Happy ya? Kegiatan dari awal sampai akhir, maka sudah waktunya kita untuk berpisah dan akan ketemu di pertemuan selanjutnya lagi. Silakan dipelajari materi berikutnya ya. Kita akan memulai dengan hitung-hitungan gitu ya, terkait dengan perhitungan pH, larutan asam dan juga basah. Persiapan ya. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.